Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah jurnalis, pengamat, dan ahli dari berbagai bidang ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Acara diskusi di Hambalang berlangsung pada Selasa malam sampai Rabu dini hari. Pertanyaannya, untuk apa pertemuan digelar? Dan langsung kita bahas dengan pakar ilmu politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat. Selamat malam Pak Cecep. Assalamualaikum. Malam, Rektor. Baik, Waalaikumsalam. baik. Pak Cecep melihat Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan jurnalis dan beberapa pakar begitu ya. Ini tidak waktu yang singkat, bahkan sekitar 6 jam pertemuannya membahas segala aspek Iya. termasuk geopolitik internasional. Kira-kira apa komentar Anda terkait pertemuan yang digelar oleh Prabowo Subianto ini? Oke, jadi pertemuan Presiden Prabowo dengan beberapa jurnalis dan juga ekspert ya atau pakar tersebut dapat dimaknai ya dalam beberapa perspektif. Pertama dalam perspektif komunikasi politik ya, tentu saja ada kebutuhan ya dari pemerintah untuk mempengaruhi isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Kita tahu ya belakangan terakhir ini banyak isu yang muncul di publik dan itu harus direspon oleh pemerintah. Bahkan dalam hal ini ya Presiden Prabowo sendiri yang kemudian masuk untuk menjelaskan langsung pada publik. Nah, saat ini ada dua elemen masyarakat yang saya kira relatif penting ya, yaitu pertama jurnalis dan yang kedua influencer atau pemengaruh ya. Dalam konteks ini jurnalis itu adalah aktor tradisional ya, pembentuk opini, sedangkan influencer tentu saja dalam ekosistem digital dia menjadi aktor yang juga baru. Nah harapannya dengan Presiden Prabowo mengundang langsung para jurnalis dan juga influencer ataupun expert ya ahli ya atau excellent yang disampaikan oleh moderatornya acara Presiden Prabowo menjawab tersebut itu harapannya pemerintah bisa mempengaruhi ya isu apa yang dianggap penting oleh publik ya dengan perantara media dan juga influencer Mhm. sehingga kemudian dalam tahapan selanjutnya dalam komunikasi politik terbentuk framing ya narasi yang dibangun dalam pertemuan itu tentu saja berusaha membingkai ya kebijakan atau citra pemerintah secara positif. Ini yang pertama kalau kita melihatnya dalam perspektif komunikasi politik. Kemudian yang kedua kita bisa lihat dari perspektif demokrasi dan ruang publik ya. Ya, kita tahu ya sebagai jurnalis tentu punya peran ya sebagai untuk menjaga ruang publik yang kritis dan juga rasional. Mhm. Ya, dengan masuknya jurnalis, influencer, kemudian juga ekspertis ya atau pakar, itu harapannya itu segala informasi atau kebijakan yang muncul ya, itu dalam berbagai hal termasuk isu-isu global juga itu bisa mengikutsertakan partisipasi publik dan ini tentu dibacanya secara positif. Mhm. Nah, kemudian juga dengan masuknya katakanlah ekspor dan juga jurnalis ini bisa membawa apa namanya memperkuat deliberasi publik lah ya. Jadi di sana ada keikutsertaan ya kan kita tahu ya sebelum ini sendiri sebelum acara tanggal 19 itu Presiden Prabowo karena mengundang beberapa kelompok masyarakat berbeda yang terpisah-pisah. Mhm. Di sana Presiden Prabowo menyampaikan apa ya taklimat atau yang lainnya ya dan kemudian ada disampaikan berbagai isu global ya isu-isu terkini lah isu-isu kiwari ya bagaimana nah itu yang kedua ya dalam perspektif demokrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa melihatnya sebagai uh, ini ya apa refleksi ya adanya perubahan struktur demokrasi modern ya. Bagaimana kalau kita melihatnya dari perspektif governance, dari perspektif policy communication ya, komunikasi pemerintahan, itu tentu harapannya bisa meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan. Mhm. Ya seperti tadi yang ditayangkan oleh CNN misalnya Presiden Prabowo menjawab isu terkait MBG misalnya. Ya kita tahu ada persoalan MBG ya dalam beberapa tayangan berita misalnya. Dan itu direspon oleh Presiden Prabowo. Harapannya itu ini bisa menjadi transparansi sehingga kemudian muncul lagi Mhm. trust ya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mhm. Karena kalau
lama-lama distrust ya, kepercayaannya semakin turun, tentu bisa mengkhawatirkan legitimasi pemerintahan. Oke, oke, oke. Gitu. Pak Cecep, kalau tadi kita poin yang pertama saja kita bahas tentang MBG, komentar dari Presiden Prabowo adalah sudah mensuspend, menghentikan sementara SPPG yang bermasalah begitu ya supaya kualitas pelayanannya akan lebih baik. Oke, di sisi lain juga masyarakat atau warganet termasuk di Indonesia ada kontraknya terhadap program MBG. Menurut Anda Presiden Prabowo Subianto ini akan tetap kekeh melaksanakan program tersebut atau tidak? Karena memang berbagai permasalahan terjadi, ada keracunan makanan, ada makanan yang memang tidak memenuhi syarat kecukupan gizi mungkin di beberapa SPPG tertentu begitu ya. Apakah program MBG ini menjadi bagian dari perjalanan politik Prabowo Subianto yang tidak akan pernah dilepaskan untuk membuat, menajamkan citra Prabowo Subianto? Jadi ketika Ya orang kalau ingat kita MBG, orang akan ingat dengan Prabowo. Ya, kalau kita ikuti ya dari mulai masa kampanye, kemudian juga ini menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo, saya kira apa namanya program MBG ini akan tetap dilanjutkan ya. Tapi tantangan buat pemerintah adalah harus terus melakukan evaluasi. Hmm, Mungkin ya dari SPPG yang ada di Indonesia ini beragam. Dari yang mungkin ada yang kerap dicitrakan ya bagus, baik, kemudian makanan yang diberikan juga bergizi dan seterusnya, sampai yang kemudian kita lihat ada muncul kasus-kasus yang kemudian berpengaruh berdampak terhadap anak didik. Nah, ini yang kemudian harus terus dievaluasi secara rutin ya oleh pemerintah gitu, oleh SPPG, pemerintah BGN kepada SPPG. Sehingga tadi misalnya evaluasi yang pertama perlu ada sertifikasi mhm, dan mhm, seterusnya lah. mhm. Nah, di sinilah kemudian kalau memang ini dipertahankan harus dilihat ya, terus dievaluasi secara berkelanjutan. Oke. Karena kalau tidak yang terjadi adalah bisa justru meningkatkan ketidakpercayaan publik ya ketika masalah muncul tapi pemerintah tidak responsif. Nah, memang sebaik-baiknya pemerintah mereka harus melakukan responsif ya terhadap berbagai isu yang muncul di masyarakat gitu. Apalagi di era ekosistem digital seperti sekarang, tentu responnya harus lebih cepat ya. Mhm. Ya, Pak Cecep, tapi kalau kita lihat program dari MBG Makan Bergizi Gratis ini sebenarnya Prabowo ini tetap kekeh menjalankan program MBG ini hanya untuk memenuhi janji politiknya atau memang urgensinya dilihat bahwa Indonesia, anak-anak di Indonesia memang butuh makan bergizi gratis. Anda melihatnya kebijakan MBG ini tepat atau tidak sebenarnya? Walaupun cukup terlambat untuk membahas ini begitu ya. Ya, tentu saja ini bisa dijelaskan ya seperti Bung Victor sampaikan tadi ya. Memang ini menjadi program yang harapannya berdampak ya dalam 20 tahun ke depan ya, Indonesia Emas 2045 gitu. Dan ini berarti masih ada sekitar 2 dekade ke depan lah Mhm, kira-kira. mhm. Harapannya tentu saja ini tidak berhenti ya di sebagai proyek politis gitu. Ya, Ya sekarang bagaimana untuk menghentikan ini sebagai bukan sekedar proyek politis, tapi memang untuk membangun gizi ya buat ya. anak-anak Indonesia ke depan ya. Tentu Oke. saja dengan kita bersama-sama itu mengawasi ya pelaksanaan MBG ya. Kemudian juga segala asupan ya yang muncul ya dari hasil evaluasi. Karena kan ini beragam, ada yang menunya sudah bagus, ada yang amat menyedihkan gitu ya. Ini harus terus dievaluasi dan harapannya segala hal tersebut bisa sampai ke Presiden Prabowo, segala kritik atau masukan atau hasil evaluasi ya dari anak-anak sekolah Indonesia bisa masuk ke Presiden Prabowo Oke. sehingga beliau tahu sendiri ya apa saja yang menjadi persoalan gitu. Kenapa misalnya muncul keracunan ya? Kenapa misalnya anak-anak menolak makanannya? Oke. Kenapa misalnya? Atau kasus-kasus yang lain yang muncul gitu.
Ya. Yang kalau kita taksir kan dia ada apa, ada harga tertentu. Kemudian kan kita dengan era sekarang mudah gitu mengkalkulasi ini sebenarnya berapa sih eh, apa makanan diberikan oleh siswa kepada siswa gitu ya. Mhm. Sehingga, wah kemana selisihnya? Ini kan masyarakat itu masyarakat yang kritis juga sebenarnya. Ya. Ini justru bisa memberi masukan ya kepada Presiden Prabowo. Ternyata mana itu apa sapi yang dipotong yang daging-daging sapi yang bisa muncul, yang bisa diberikan kepada Mhm. siswa Mhm. anak-anak Indonesia gitu ya. Oke. Oke. Pak Cecep, Karena ternyata, iya eh, Ibu. waktu itu sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga sempat menggelar pertemuan dengan beberapa awak media ya. Ada jajaran pimpinan redaksi beberapa media pemberitaan yang hadir di sana. Tapi di pertemuan kemarin itu hanya ada 6 orang, ada jurnalis, ada Najwa Shihab, Topi Nasti sebagai jurnalis senior, ada Hasan Nasbi yang menjadi moderatornya, kemudian juga ada Muhammad Hatip Basri, ekonom, mantan Menteri Keuangan, juga ada Rizal Malarangeng, pengamat politik, dan Mardigu Wowik, konten kreator. Apakah Anda melihat bahwa tokoh-tokoh, jurnalis dan juga konten kreator yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto ini untuk berdiskusi itu dianggap sudah mewakili suara dari masyarakat Indonesia? Menurut Anda bagaimana? Ya harapannya pertemuan part 2 kemarin itu ya, yang kedua kalau nggak salah disampaikan oleh moderator Hasan Nasbi ya, itu tidak berhenti sampai di sana. Hmm. Karena tentu disampaikan di awal ya, mereka itu excellent semua tokoh-tokoh yang diundang ini 6 orang ini excellent dan saya kira saya mengamini itu ya. Kemudian tentu saja kalau memang merepresentasikan, ini perlu dilakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya, untuk mengakomodasi tokoh-tokoh yang lain yang mungkin ya punya pertanyaan yang perlu dijawab oleh Presiden Prabowo. Nah, saya kira juga isunya kan kemarin bukan cuma MBG ya, ada isu-isu Iya, betul. global lainnya. Kalau kita lihat misalnya masalah geopolitik yang kerap disampaikan oleh Presiden Prabowo, di tengah ketidakpastian dunia ya, kalau kita menganalisisnya dengan instrumen VUCA atau tuna atau bani, itu bagaimana dunia yang semakin mengglobal, yang semakin kecil ini, yang sehingga ketika perang terjadi di belahan dunia lain itu berdampak ke negara kita. Mhm. Itu kan jadi isu juga yang di awal ya Mhm. disebutkan oleh Presiden Prabowo, sehingga kemudian dia juga berdampak ke masalah perekonomian dan juga hal yang lain lah. Mhm. Nah, jadi kalau tadi sampaikan 6 orang ini untuk saat ini sudah representatif, Ya. tapi tentu nanti bergantian mengundang tokoh-tokoh ekspert yang lain gitu Oke. ya, saya kira. Oke. Pak Sehingga Cecep, ya. dalam beberapa waktu ke depan itu semakin banyak ya masyarakat Indonesia yang terwakili ya kalangan ya dari semua bidang gitu. Ya. Pak Cecep, salah satu poin diskusi yang cukup menarik untuk diperbincangkan adalah keikutsertaan Indonesia di Board of Peace, Badan Perdamaian yang diinisiasi oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat begitu ya. Di mana ada jurnalis Hmm. Najwa Shihab yang bertanya bahwa kalau Indonesia ingin mendukung kemerdekaan Palestina, kenapa harus masuk di BOP? Apakah tidak ada cara lain Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina begitu ya? Apakah keputusan Presiden Prabowo Subianto, seorang Presiden Prabowo Subianto mewakili Indonesia untuk tetap bergabung dengan Board of Peace di tengah masyarakat yang sebagian masyarakat yang menginginkan keluar saja dari BOP? Apakah keputusan Prabowo Subianto untuk tetap berada di BOP ini tepat atau tidak menurut Anda? Ya, menurut hemat saya, Presiden perlu mengevaluasi ya keputusan yang telah diambil ketika apa namanya bergabung dengan BOP beberapa waktu yang lalu ya. Mhm. Kan setelah kembali dari luar negeri, kemudian ada respon dari masyarakat gitu. Nah, di sini kemudian ya Presiden Prabowo dan juga tim yang terkait ya itu perlu melakukan evaluasi. Eh, Apakah memang perlu dilanjutkan atau memang ya bisa saja keluar atau cara-cara apa namanya yang lebih moderat lainnya gitu ya, Mhm. Mhm. mensuspend keanggotaan misalnya sambil terus memantau perkembangan ya, apa yang terjadi di masyarakat.
Karena Presiden Prabowo saya kira perlu memperhatikan ya respon eh, yang muncul di masyarakat Indonesia terkait keikutsertaan Indonesia dalam BOP. Karena ini juga berdampak sebenarnya ya, eh, bagaimana pertemuan kemarin juga dengan eh, Presiden kelima ya, Mhm, jadi disampaikan bahwa posisi Indonesia yang apa menganut politik bebas aktif dan juga menjadi inisiator di gerakan non-blok, apakah kemudian ya dan juga mendukung kemerdekaan Palestina ini juga punya peran penting mhm, sehingga kedepannya harus diperhatikan berbagai kebijakan politik luar negeri yang akan diambil ke depannya gitu. mhm, mhm. Jadi Presiden Prabowo saya kira perlu mengevaluasi ya eh, apa namanya keanggotaan Indonesia di BOP dengan memperhatikan masukan dari masyarakat. Ya. Apalagi kemudian kalau tujuannya adalah kemerdekaan Palestina ya, tapi apakah memang ada peran Palestina di sana gitu. Ya. Jadi harus ada peninjauan terhadap butir-butir BOP tersebut secara komprehensif gitu. Ya. Ya. Apakah itu memang sesuai dengan politik Indonesia yang bebas aktif ya? Mhm. Apakah itu juga memang menjadi badan yang bisa mendukung perdamaian di Palestina ya, kemerdekaan Palestina dan seterusnya. Ya. Ada satu momen di mana Presiden Prabowo Subianto cukup tegas menjawab atau merespon tentang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis pembela HAM dari Kontras begitu ya, Andri Yunus beberapa waktu yang lalu. Presiden Prabowo Subianto sempat menyebut bahwa ini adalah tindakan terorisme dan dia meminta untuk diusut tanpa pandang bulu. Beberapa orang di sana juga bertanya apakah ini berhubungan dengan orang berseragam atau tidak. Kita tidak perlu bahas institusinya, tetapi kita lihat bagaimana komentar Presiden Prabowo Subianto menyatakan tegas ini bentuk terorisme. Ini artinya ada kasus yang sedang dalam penanganan proses hukum, dalam penyelidikan, dan banyak berbagai pihak berpikir bahwa eh, ada yang berpikir bahwa ini adalah tindakan untuk menjatuhkan rezim Prabowo Subianto. Ada yang memang ini adalah bentuk eh, kemarahan seseorang terhadap kepentingan tertentu begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Respon seorang Prabowo Subianto melihat aksi kekerasan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus yang disebut sebagai terorisme. Pak Cacep. Ya, saya kira apa yang dilakukan ya penyiraman terhadap aktivis Kontras Andri Yunus itu memang bentuk terorisme ya, menimbulkan rasa takut gitu Mhm, untuk yang lain ya. Tentu pernyataan tegas Prabowo ini kita patut apresiasi ya. Dan itu justru menjadi momentum sebenarnya buat aparat penegak hukum ya untuk kemudian mencari pelaku ya penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras tersebut. Tapi harapannya tentu saja ya eh, di apa aparat penegak hukum itu perlu eh, apa mencari ya akarnya ya bahkan sampai aktor ya atau quote unquote dalang dari kegiatan tersebut mhm, ya teror aksi teror tersebut. Nah tentu saja dengan pernyataan Prabowo itu menjadi komitmen pemerintah mhm, dan aparat penegak hukum saya kira itu ya komitmen tersebut merupakan arahan atau perintah presiden kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini dengan sejelas-jelasnya dan transparan gitu. Ya harapannya tidak berhenti ya sampai kemudian dengan dua institusi sudah memberikan keterangan ya ada yang diduga ya muncul dari mhm, CCTV tersebut. mhm, Tapi harapannya tidak berhenti di sana, harus dicari ya apa motif teror ini, mhm, mhm. kenapa dan terusnya. Ya, Karena justru ini jadi momentum sebenarnya buat aparat penegak hukum ya ya, untuk apa ya mendukung kebebasan berpendapat di Indonesia. Ya. ya. Jangan sampai misalnya Indonesia itu mengalami arus balik demokrasi lah ya Mhm, mhm. karena peristiwa demikian.
Ya, kita Ini harapkan tantangan gitu. pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan jurnalis dan sejumlah pengamat juga ini membuka dampak positif bagi Indonesia ke depan, bukan hanya sekedar untuk pencitraan saja, tetapi mampu menjadi evaluasi bagi beberapa program Presiden Prabowo Subianto termasuk kebijakan-kebijakannya. Terima kasih banyak Pak Cecep atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, selamat berlebaran esok hari. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Victor.